Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semua? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian anugerah, bimbingan, tuntunan, terutama untuk kalian memasuki nanti 2024. Tema kali ini adalah sebenarnya tentang pesan leluhur ya, tapi aku khususkan pesan yang ingin disampaikan untuk kamu ya, dari para leluhurmu ketika memasuki tahun 2024 gitu ya. Ada dua file ya lovelies, sebentar ya, ada dua file. File satu ini aku pakai dari Mystical Tarot, Mystical Moment Tarot ya, kristalnya ini Citrine. File kedua ini aku pakai tarot dari Sufi Tarot, kristalnya ini kok aku jadi lupa ya, fluorite. Blue fluorite, citrine atau blue fluorite ya. Karena ini pesan dari para leluhurmu, kamu boleh pilih dua-duanya, monggo ya, pilih dua-duanya. Oke, kalau emang kamu tertarik dua-duanya, pilih salah satu juga monggo. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat atau cocok gitu ya. Makanya disarankan ke personal reading, dimana kamu nanti tinggal kirim pesan ke nomor yang banyak lewat, atau nomor tersebut bisa kamu lihat di box deskripsi. Nah, untuk timestampnya atau ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, nanti ada juga di box deskripsi ya lovies. Aku selalu cantumkan di situ, terutama bagi kalian yang baru gitu ya. Oke. Nah, bagi kalian yang baru, yang baru, semoga kamu betah ya, semoga kamu suka berada di channel YouTube aku. Banyak tema yang aku yang aku sudah buat ya. Ada tentang spiritualitas, ada tentang cinta, ya jodoh ya kalau soal cinta, dan ada juga tentang kehidupan sehari-hari. Malah sekarang yang biasa aku posting di platform lain kayak TikTok, aku juga share di sini di YouTube. Kalau mau follow TikTok aku sama Instagram juga monggo. Oke lovelies, aku akan mulai dari part 1. Sekali lagi bagi yang belum bisa, di pause aja videonya. Bye. Kalau part 1 tadi kamu pilih Citrine atau kamu pilih Mystical Moment Tarot ya. Ini salah satu tarot favorit aku ya. Ini sebenarnya punya tarot Sunda ya. Jadi aku tuh sama dia. Bagi kalian yang belum follow tarot Sunda TikTok maupun YouTube-nya, monggo ya di follow tuh. Itu akunnya tarot adik aku ya. Jadi kalau kami beli tarot ya, biasanya kalau satu udah punya, satu lagi nggak usah gitu ya. Padahal aku pengen banget punya ini, tapi nggak apa-apa, bisa gantian. Nah lovelies, ini adalah tentang pesan dari para leluhurmu untuk kalian nanti memasuki 2024. Nah, aku udah siapkan oracle dari Spirit, The Spirit Animal Oracle ya. Oke, kita lihat di sini spider dari laba-laba. Kamu memasuki 2024 ini adalah waktu kamu mewujudkan harapan dan impianmu. Make your dreams real. Jadi kenyataan ya, atau buatlah langkah. Ini juga udah pesan nih lovelies dari para leluhurmu, buatlah langkah untuk kamu bisa membuat harapan dan impianmu terwujud. Misalnya kamu ingin mewujudkan suatu hobi menjadi suatu pemasukan, menjadi suatu hal yang bisa kamu kerjakan dengan hati kayak gitu ya. Berarti harus punya akun dulu, misalnya first thing firstnya belajar ngedit misalnya, atau kamu ingin belajar melukis, ngedekor kue kayak apa kayak, sehingga nanti kamu bisa suatu saat kamu bisa buka bisnis, di mana bisnis itu hal yang memenuhi kamu banget. Nah, seperti itu lovelies, itu pesannya. Jadi apapun itu, kamu punya suatu harapan impian yang diwujudkan, atau dalam suatu proses pewujudan juga bisa. Mau bikin animal shelter, monggo. Mau bikin kayak kamu tuh punya nursery ya, punya pembibitan untuk nanti penghijauan, monggo ya. Karena spider spirit ini adalah ketika kamu menganyam
apa sarang laba-labamu kadang-kadang ada hujan, terus rusak, buat lagi. Jadi juga salah satu pesannya nggak menyerah, not giving up gitu ya Lovelies. Coba kita lihat di tarotnya ya Lovelies. Setelah itu aku baru akan buka oracle dari Angel and Ancestor Oracle ya, atau oracle-oracle lain yang juga dibutuhkan. Two of Cup, ada King of Pentacle, oke, yes, ada Ace of Pentacle, ada King of Swords, ada dua energi King loh Lovelies. Nah, aku sih lihat ya, ada sesuatu yang dimana kamu sebelum memasuki 2024, aku rasa kamu tuh kayak gini loh, kayak apa ya, ada yang kayak berat gitu loh. Bisa sesuatu yang kamu kerjakan, karir misalnya gitu ya, seperti itu, ada yang berat. Atau bisa saja kamu terpuruk di kehidupan cintamu, dan itu kayak kamu ingin suatu pelampiasan untuk menyalurkan energi-energimu, untuk kayak sambil memulihkan jiwa ya, healing, memulihkan satu luka hati, juga untuk kayak kamu bisa lebih fokus aja. Nah, ada nanti suatu peluang ke arah sana kalau aku lihat ya, untuk suatu perwujudan dari apa yang nanti mimpi-mimpimu bisa kamu jadiin real gitu loh. Karena tetap ada suatu langkah yang harus kamu lakukan gitu. Misalnya ingin membuat animal shelter misalnya, untuk kayak memberi makan binatang yang kelaparan di jalanan ya, kayak punya teman aku tuh di Bali ya. Jadi harus punya, misal kamu masuk ke suatu perkumpulan juga bisa, atau kamu buat sendiri juga bisa, atau sendiri aja dulu ya, beli-beli makanan kayak di toko-toko kecil gitu ya. Terus kamu di daerah sekitarmu mulai keliling setiap pagi atau setiap sore, monggo. Intinya harus ada langkah pertama, langkah awal. Nah, di sini ada dua piala. Yang aku rasa dua piala ini ada energi di mana ya, ada keselarasan. Jadi ibaratnya kamu ingin sesuatu, melakukan sesuatu, terutama kalau tentang kebaikan, dan kamu punya hati yang kayak kuat banget memanggil-manggil kamu. Apa yang terjadi, semesta itu kayak menggiring kamu ke arah sana, ngegiring kamu ke arah sana. Waktu aku buka YouTube channel, aku mana bisa aku ngedit, nggak bisa men. Tapi kayak nanti tuh kayak ngegiring ke sana. Pernah gagal, oh iya sering banget bikin video gagal. Tapi kayak ada aja nanti kedatangan orang-orang yang misalnya nolong kamu, atau kamu kayak dihadirkan suatu hal, misalnya pas iseng nonton YouTube gitu ya, ada hal-hal di mana di YouTube itu misalnya cara ngedit, atau tentang ilmu baru, karena aku tarot reader, misalnya tentang dimensi, misalnya tentang spiritualitas, yang dimana itu bisa jadi bahan untuk video aku misalnya. Nah, itu yang aku lihat di sini, kayak semua satu akan ngegiring kamu. Karena aku lihat di sini ya, ada King of Swords, ada King of Pentacle, yang artinya kamu tuh udah disiapin. Kemarin-kemarin tuh udah disiapkan untuk ngebuka atau memasuki suatu tahap baru di kehidupanmu, seperti gambaran Ace of Pentacle. Juga di bagian bekal uang misalnya. Walaupun mungkin pada saat kamu mulai atau ketika kamu melangkah, ini uang belum cukup, tapi semesta itu akan ngegiring kamu ada gitu. Gitu Lovelies yang aku rasa ya, seperti itu. Coba aku buka di pesannya langsung dari Angels and Ancestor Oracle Card. Nanti aku tarik juga ya pesan bagi kalian untuk memasuki 2024 ini, karena dua piala ini selain tentang makes your dreams come true, artinya bisa saja mimpimu salah satunya adalah untuk ketemu jodoh bagi yang single gitu. Aku udah buat video ya mengenai apakah di tahun 2024 kamu ketemu jodoh dan dalam tanda kutip atau menikah. Ada di per zodiak, ada yang pilih kartu gitu loh please. Coba ya kita buka ya.
Air guardian shift your perception. Nah, kamu juga harus punya suatu energi pola pikir, di mana pola pikirmu itu, misalnya dulu kamu ya udah berkarir gini aja gitu kan, nanti pensiun. Nah, tapi di sini ada satu pemikiran, di mana pemikiran itu adalah kamu mau mandiri misalnya, atau kamu punya sampingan. Itu yang aku lihat. Ada oracle, wait for important information. Nah, artinya hal ini juga berkaitan seperti aku bilang tadi ya. Ada hal-hal di mana leluhurmu ini kayak lebih mengedepankan bahwa kamu akan diiringi suatu informasi, suatu ilmu yang akan datang kepadamu. Di sini juga King of Swords ini menandakan ya, cakra-cakramu juga dibersihkan, terutama cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini, dimana kamu bisa menuliskan apa yang kamu ingin sampaikan, membicarakan apa yang kamu sampaikan. Kamu lebih piawai untuk kayak mengungkapkan isi hati. Itu yang aku lihat di sini. Gitu, lovelies. Nah, pesan leluhur ini juga yang aku rasa ya, karena untuk beberapa kasus kamu ini punya leluhur sebagai seorang penyembuh, aku lihat sebagai seorang ksatria. Aku juga ada di mana energinya ini, misalnya leluhurmu ini kayak ada kayak penguasa udara di sini karena ada air guardian. Juga aku mendengar kayak ada penguasa perairan gitu loh. Yang mana di sini adalah tentang keselarasan yang akan kamu dapatkan di 2024. Jadi yang berantakan di belakang, kamu akan memasuki 2024 ini dengan banyak keselarasan seperti aku lihat di 2 piala. Tuh bunganya aja ngejalin kan, gitu. Coba aku tarik klarifikasi ya, apakah ini juga tentang cinta untuk PAL 1 ya, PAL Citrin. Sebentar, tadi yang 2 udah jatuh ya, aku minta 1 lagi. Oops, belum ya. Aku minta 1 lagi please. Thank you. Oh my god, the lovers. Bisa tentang jodoh ya Allah. PAL 1 ya. Oh ternyata ini, oh aku pikir 32. Bisa juga tentang jodoh, penantian cinta yang seimbang. Penantian cinta yang dimana cinta itu mengobati suatu luka. Kalau aku lihat ya, suatu luka yang mana kamu pernah kehilangan, misalnya ditinggal, maaf ya, ada yang bercerai, ada yang meninggal. Aku sih mendengarnya seperti itu. Ada suatu cinta yang datang. Coba aku lihat di buku guidebooknya ya, Mystical Moment. Ini kok burung ya, sebentar ya please. Karena kadang-kadang kalau beli kartu kan nggak langsung dibaca semua gitu loh. The Lovers itu kan nomor 6 ya. Oke, The Lovers. This card shows a couple who are deeply in love. Kartu ini menunjukkan 2 orang yang lagi jatuh cinta, ketertarikan yang mutual ya, membawa mereka bersama dan mereka memilih untuk selalu bersama. The male is a half bird and the woman wears a dress with blue feathers that match. Oh, emang mereka matching walaupun berbeda ya. Jadi kalian ini kayak dipersatukan dengan seseorang. Kalau aku rasa ya, karena ini juga menyangkut spiritualitas, kalian ini sepertinya ketemu orang dari jodohmu. Enggak semua, tapi kayak ada aja dari yang pilih PAL 1 ini, kamu ini kayak nanti tuh ketemu seseorang yang ada koneksi past life. Gitu kalau aku lihat ya, tuh bisa. Jadi ini adalah pesan dari leluhurmu. Kamu akan ketemu seseorang dari past life-mu, dari kehidupan masa lalu, yang dimana kamu kayak punya koneksi kuat. Biasanya kalau punya koneksi kuat seperti ini ya lovelies, kamu tuh pertama ketemu tuh langsung ada rasa familiar gitu lah, gitu ya. Oke. Nah, sepertinya sih pesannya simpel kalau aku lihat ya. Untuk mewujudkan mimpi-mimpimu, para leluhurmu ini ada agar kamu melangkah untuk mewujudkan dan kamu memberikan sumbangsih kepada bumi ini, kepada kehidupan ini, kepada kamu, kepada orang-orang sekitarmu. Ada keselarasan, ada bimbingan semesta agar kamu menuju ke arah dimana
ada sesuatu lembaran baru di sini. Nih, Page of Swords, ini ada buku-buku, artinya di tahun 2024 itu leluhurmu tuh kayak akan mengiringi kamu untuk kamu mendapatkan sesuatu informasi, di mana informasi itu untuk kedalaman spiritualitasmu, untuk mengembangkan sesuatu yang baru, juga suatu hal di mana kamu bisa saja ketemu belahan jiwa kamu. Si dia nggak sempurna, begitupun kamu ya. Aku selalu katakan kalau ada cinta yang datang, si dia nggak sempurna, begitupun kamu. Jadi pastinya tidak ngebayangin, waduh happily ever after. Happily ever after itu ada effort, ada usaha kamu untuk saling ngejaga hati, saling support, seperti itu ya. Nah, 5 piala ini adalah energi sebelum memasuki 2024, atau ini energi masa lalu kamu, dimana yang datang ini adalah sepertinya buah dari hasil kerja kerasmu, buah dari kamu mengalami suatu cobaan kehidupan yang dimana dulunya kayaknya berat gitu loh ya. Oke, makasih banyak ya Pak 1 sudah nonton. Oh iya, kalau zodiak sih aku rasa kalian ini kenceng di Gemini ya, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi ada semua ya, tadi yang kenceng aja, ada juga Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Udah belum ya? Mungkin juga ada di Aries, Leo, Sagittarius. Makasih banyak sudah nonton Pak 1, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih kartu dari Sufi Tarot, atau kamu tadi pilih tertarik juga ke kristal ini ya, fluorite. Tuh, aku jadi lupa lagi ya. Fluorite. Oke, makasih ya. Ada yang suka kan aku suka pernah salah tuh, ada yang ngasih tahu bukan itu bunda ininya kristalnya. Aduh, makasih banget ya, suka kebelit-belit aku ya. Oke, ini ada tentang pesan dari leluhurmu untuk memasuki tahun 2024. Apa sih pesan untuk yang pilih Sufi Tarot? Nanti kita lihat ya, tapi sebelumnya aku udah siapkan satu oracle biar agak beda sama pile 1 tadi ya. Oke. Di sini adalah tentang sometimes life stinks dari apa tadi ini ya? Animal spirit ya. The Spirit Animal Tarot ya. Oke. Nah, di sini katanya Warp Spirit sometimes life stinks. Kadang-kadang hidup itu nggak ngenakin gitu loh. Di sini sih kadang-kadang hidup itu kayak menyengat gitu. Emang iya sih, emang iya. Hidup tuh kadang-kadang menyengat. Tapi di sini tadi aku udah baca buku guidance-nya ya, dikatakan bahwa kadang-kadang emang kehidupan seperti itu, agar kita alert gitu ya, agar kita tuh kayak dibangunkan dari suatu hal dimana nanti tuh buat kebaikan kamu gitu ya. Karena si Waps ini juga menyengat dan kayak menyengat binatang-binatang lain, tapi jadi membiarkan si tanaman itu tumbuh, jadi buat keseimbangan. Nah, seperti itulah kehidupanmu. Kadang-kadang kehidupanmu menyengat gitu loh, menyengat kamu, menjadikan kamu kayak terjatuh ya, kesel gitu loh, kecewa, mungkin untuk beberapa kasus ada depresi ya, tapi ini buat kebaikan kamu. Coba kita lihat pesan dari para leluhurmu untuk memasuki 2024. Sorry ya, ini aku udah kayak ngomongnya nggak lancar karena udah banyak banget intuisi masuk ke aku ya. Tapi nanti aku sampaikan aja. Aku harus buka dulu di tarotnya Lovelies. Ada 5 pedang, 3 of Staff, 3 tongkat, Ace of Staff. Oke. Daughter of Sword. Ada the Star. Oke. Di back of the deck-nya ada Strength ya. Jadi untuk pile 2 ini ya, sometimes life stinks. Kadang-kadang hidup itu menyengat. Tapi emang benar sih, kalau aku lihat dari kartunya pun sesuai dengan yang intuisi aku tadi dengar ya, bahwa kehidupanmu tuh kadang-kadang menyengat, tapi ini untuk kebaikan kamu. Di sini kebaikannya banyak banget kalau aku lihat.
ada strength, ada di mana sepertinya nanti hidupmu tuh nyaman dan kamu sudah menaklukkan singa di dirimu. Kamu udah menaklukkan hal-hal yang dulu menyakitkan itu. Kamu tuh kayak shadow work di situ ya, menanggulangi suatu trauma, menanggulangi suatu kekecewaan, dan kamu menjadikan itu sebagai cambuk untuk kamu menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang bisa membuka lembaran baru di kehidupanmu. Seperti aku lihat di sini ada satu tongkat, Ace of Staff. Ada pembaharuan, terutama pembaharuannya di cara pandang kamu, cara kamu melihat dunia, cara kamu melihat misalnya kegagalan kamu di cinta nih, misalnya kegagalan kamu di karir atau bisnis, tapi itu tidak menjadikanmu menyerah. Nah, seperti digambarkan 5 pedang di sini ya, 5 pedang ini kayak artinya ya memang kamu pernah terkalahkan oleh suatu situasi. Kamu pernah terkalahkan karena misalnya kamu difitnah di karirmu atau di karirmu atau di bisnismu, kamu dijatuhkan, sempat kalah gitu loh. Tapi itu tidak menjadikan kamu terus terjatuh. Kalau aku lihat ya, kamu seperti digambarkan Daughter of Sword ya, kamu ini kayak punya kekuatan baru untuk kayak menunjukkan. Jadi kamu kayak nggak ngelawan, bukan kayak orang perang gitu loh. Jadi misalnya kamu dijatuhkan terus bales jadi perang, nah itu kan jadi never ending story ya, jadi nggak berhenti. Kalau kasus seperti itu, aku lihat kamu justru nunjukin ke orang-orang tersebut kamu bisa, kamu bangkit lagi seperti digambarkan Daughter of Sword. Dan apa yang terjadi di sini, semesta ya kayak nunjukin jalan ke kamu bahwa ke depan tuh kamu akan menjadi seseorang yang punya cahaya gitu loh. Kamu tuh akan bersinar, orang akan lihat kamu itu silau, orang akan melihat kamu tuh kayak sebagai sosok yang kayak sebagai panutan, kayak sebagai beacon, kayak sebagai mercusuar. Kalau aku lihat di sini seperti digambarkan di Sitara atau The Star ini. Nah, Three of Staff ini kamu akan melampaui hal-hal yang dulu pernah menyakiti kamu. Kamu melampaui itu. Ada Three of Staff di sini ya, karena perahunya aja 3. Kamu bisa memilih bebas apa yang kamu mau lakukan di hidup ini, gitu. Melebihi apa yang pernah menjatuhkan kamu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Coba aku tarik di energi Oracle, Ancestor, Angel and Ancestor Oracle card ya. Oke. Mirror Guardian, take time to reflect. Okay. Fire Guardian, ignite your passion. Coba satu lagi ya. Mountain, stand your ground. Oke. Jadi pesan dari leluhurmu ya, aku sih lihat leluhurmu ini orang yang bijak. Agak beda tadi sama PAL 1 ya. Di sini aku lihat leluhurmu ini orang yang bijak, orang yang sepertinya kayak penasehat kerajaan gitu loh. Ada juga penyembuh, kalau aku lihat ya, kayak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Ada yang sakti juga yang aku lihat di sini. Jadi pesan mereka adalah, nah, bisa saja dimungkinkan kamu ini orangnya penyayang, kamu ini orangnya tuh ngalahan gitu loh, mengalah untuk menang memang. Tapi kadang-kadang di sini pesannya untuk kamu untuk memasuki 2024 adalah untuk stand your ground. Kalau kamu udah yakin, pertahankan itu. Kamu udah berada di jalur yang benar karena kamu udah ditunjuki seperti aku lihat di Sitara ini, bintang ini, kamu udah menuju ke suatu jalur di mana emang itu jalur, jalan, dan tempat untukmu. Ada Fire Guardian yang adalah di sini tentang ada satu hal yang jalan ini udah terbuka. Misalnya kamu udah menapaki suatu pekerjaan, suatu karir, suatu hal yang memenuhi kamu, jalanin aja. Karena nanti ini bisa membawa orang-orang itu kayak, ibaratnya tadi kan aku bilang kamu tuh kayak beacon ya, kayak mercusuar. Orang tuh gak tersesat seperti kamu pernah tersesat. Jadi orang-orang itu kayak melihat kamu sebagai kayak patokan gitu loh, kayak acuan gitu loh, please. Karena untuk yang PAL 2 ini aku rasa di
2024 kamu akan memasuki suatu misi jiwa ya, gitu. Untuk kayak membawa cahaya kembali ke bumi, suatu misi jiwa di mana kamu juga tidak ditinggalkan di sini, karena aku lihat di sini ada Nine of Cups. Kamu juga akan happy di 2024, tapi kamu sudah semua hal itu udah memenuhi kamu. Kalau aku lihat ya, termasuk finansial. Tapi di sini yang aku maksudkan pesan dari para leluhurmu adalah kamu menapaki suatu masa baru di mana kamu tuh nantinya jadi mercusuar gitu loh. Ada yang udah jadi, ada yang menuju ke sana, karena timeline-nya orang beda-beda. Yang aku lihat kayak gitu ya. Gitu lovelies, pertahankan apa yang kamu lakukan. Perlu waktu untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi bagi yang ada di energi 5 pedang. Refleksikan ya apa yang terjadi. Mungkin kamu melihat hal-hal yang terjadi dan itu menjatuhkan kamu seperti 5 pedang ini, mungkin kamu harus ganti arah. Karena di sini seperti aku lihat di Ignite Your Passion, ini ada sesuatu hal yang dimana kamu kayak melecut kamu untuk, seperti digambarkan satu pedang sama Daughter of Sword ini, untuk nunjukin pada mereka bahwa kamu itu berharga, bahwa kamu itu akan melampaui yang orang-orang nggak duga gitu loh ya. Tapi di sini secara spiritual ya, dengan dulu kehidupan itu stings ya, kamu kayak menggigit kamu, kayak menyengat kamu tuh jadi kayak tahan gitu loh. Kamu itu mempunyai, ibarat gini, di kehidupan ini orang tuh punya beban cuma 2-3 kilo, 4 kilo, kamu 10 kilo. Kamu lebih kuat, makanya cobaan kamu lebih kuat. Dan pesannya lagi adalah bahwa semesta, para leluhurmu ini akan memberikan kamu kayak bimbingan, entah itu melalui pertanda yang datang, melalui mimpi, melalui intuisi gitu ya. Karena di sini aku lihat kamu lebih sensitif, kamu punya intuisi yang bagus, sehingga pertanda-pertanda itu, misalnya ada suatu hal kamu merasa ada pilihan nih, kamu udah punya intuisi, oh yang B lebih baik, yang A sebaiknya ditinggalkan, dan ditinggalkan dengan baik-baik. Seperti itu loh yang aku rasa ya. Di 2024 kamu akan melakukan hal-hal yang memenuhi kamu. Juga nantinya untuk beberapa kasus ini, hal-hal yang memenuhi kamu itu juga untuk kamu sebarkan kepada orang-orang gitu ya, karena kamu udah menjadi beacon atau mercusuar gitu lovelies. Aku lihat juga ya tadi, maaf ya, ini sebenarnya tadi kan pesan leluhur, tapi aku lihat juga ada pesan malaikatnya gitu, karena mungkin urgent ya bagi kamu untuk stand your ground, melakukan hal-hal yang baik untukmu, juga nanti baik buat orang. Pertahankan apa yang kamu percayai, apa yang kamu lakukan, karena biasanya kalau orang udah di jalur cahaya, banyak godaan, banyak orang mencela, banyak orang nggak suka. Stand your ground katanya ya, pertahankan. Kamu ya lovelies kenceng di Leo ya, Aquarius juga, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Sagittarius gitu. Tapi pastikan ini pembacaan umum, ada di Cancer, Pisces, Scorpio, ada juga Virgo, Taurus, Capricorn. Terima kasih banyak sudah nonton ya, kasih like, kasih jempol, bye.